Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal latihan kita. Coba lihat di sini. Sebuah pabrik sepatu mempunyai biaya untuk gedung, peralatan dan sejenisnya 10 juta. Artinya gedung, peralatan dan sejenisnya ini termasuk biaya tetap. Biaya untuk membuat satu lusin pasang sepatu sebesar 936.000. Artinya satu lusinnya 936. Baik, sepatu tersebut dijual dengan harga 125 per pasang. Ingat, per pasang. Kita bisa mengubah ini ke dalam lusin, artinya per lusin, atau lusinnya yang kita jadikan per pasang. Baik, kita akan coba jawab. Apa yang diketahui dari soal ini? Jadi yang diketahui kita buat di sini. Diketahui fixed cost sama dengan 10 juta. Boleh kita buat 10 0 0 0 boleh segini aja dulu ya. Kemudian biaya variabel cost sama dengan 936.000 per lusin. Artinya PC per pasang ya sama dengan 936.000 dibagi 12. Jadi artinya 78.000 ki. Nah, karena kinya satuan. Kinya dalam satu pasang. Jadi lusinnya kita ubah menjadi ki. Tuh. Ada pertanyaannya? Ini keterangannya per lusin. Harga jualnya artinya apa? P-nya itu sama dengan 125.000 per satunya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat soalnya. Apa perintah soalnya? Tentukan biaya tetap. Oke, jawab. Biaya tetap artinya fixed cost. Sudah dapat. A, fixed cost sama dengan 10 juta. Oke. Kemudian B, variable cost. Oke. Yang B nya variable cost-nya adalah nih 78.000 ki. B sudah selesai. Nomor 3, nomor C, fungsi biaya. C, fungsi biaya artinya fungsi biaya total. Fungsi biaya total di sini. Nih, fungsi biaya total. Artinya total cost sama dengan variable cost plus fixed cost sama dengan 10 juta plus fixed costnya 78.000 ki. Selesai yang C. Selanjutnya apa lagi yang ditanya? Yang ditanya adalah, kita buka, fungsi penerimaan total. Oke, penerimaan total. Penerimaan total adalah revenue. Oke, fungsi penerimaan total. Total revenue. Total revenue adalah harga dikali banyaknya barang. Banyaknya sepatu. Sama dengan artinya harga per sepatu berapa? 125.000. 125.000 kali banyaknya sepatu. 125.000 ki. Yang D sudah selesai. Sekarang yang E, produksi minimal berapa pasang supaya sepatu mencapai break even point. Oke.
Jadi untuk mencapai break even point ini berapa pasang sepatu yang harus dibuat? Apa syarat, kapan break even point terjadi? Break even point itu terjadi di saat modal sama dengan, di saat cost sama dengan revenue, atau di saat modal sama dengan pendapatan. Sekarang kita jawab yang E. Kita jawab yang E ya. Oke, kita ambil dulu yang E. Break even point. Kapan break even point terjadi? Terjadi saat titik 2 total cost sama dengan total revenue. Mana total costnya? Total cost DC nih. Ntar kita ganti ya. Total costnya mana ini? Total revenue nya mana? TR. Oh, total cost sama dengan total revenue, artinya 10 juta plus 78.000 Ki sama dengan 125.000 Ki. Nah, yang ada Ki-nya, ini ada Ki, ini ada Ki-nya, itu kita dekatkan, pindah ke sana, yang ini pindah, yang ini pindah ke sebelah, sama ada Ki, sama-sama ada Ki supaya bisa dioperasikan. Jadi 10 juta sama dengan 125.000 Ki minus, karena ini plus, pindah plus minus 78.000 Ki. Nah, ini kita kurangkan berapa jadinya? Jadi 10 juta, kelihatan ya, 10 juta sama dengan 125 dikurang 78, 125 dikurang 78.000, 47.000 Ki. Nah, setelah itu supaya enak saja sih, kita pindahkan saja ke sini, tukar posisi 47.000 Ki sama dengan 10 juta. Ki-nya berapa? Ki-nya sama dengan ini kali jadi bagi, jadi 10.000 Ki 47.000 sama dengan berapa ini? 10 juta ya, Mak, bukan 10.000 ya. Dibagi 47.000 jadi 212,76. Oke. Nah, pertanyaannya, kita lihat pertanyaannya. Produksi minimal berapa pasang sepatu untuk mencapai break even point? Di sini angkanya kan nggak bulat, artinya kalau kita produksi 212 itu dia tepat menjadi break even point, artinya dia minimal di angka 212 ini. Tapi waktu di 212 ada kerugian sedikit nih, supaya tidak rugi karena kita jual, jadi minimal 213, balik modal, untung sedikit sekali tuh. Oke. Unit pasang itu nomor 1 selesai. Nomor belum ya, ada lagi pertanyaan. Untung atau rugikah apabila memproduksi 9
ribu unit yang F. Sekarang yang F, bagaimana seandainya memproduksi yang F memproduksi 9.000 unit. 9.000 unit. Kita lihat di sini, kalau Q-nya 9.000, apakah rugi atau untung? Oke, kita lihat total cost-nya berapa. Kalau dari sini sudah untung sih, tapi berapa besar untungnya kita cari. Total cost-nya kalau 9.000, TC-nya sama dengan 10 juta plus 78 Q. Kita gantikan Q-nya dengan 90. Artinya 99.000, maaf. 10 juta plus 78.000 dikali dengan 9 juta. 9.000, maaf, 9 juta. Berapa hasilnya? Oke, kita langsung totalkan saja. 10.000 plus 78.000 dikali 9.000. Dia ada totalnya, modalnya, costnya itu adalah 712 juta. Ini cost untuk biaya untuk memproduksi, membuat 9.000 unit. Sekarang penerimaannya, total revenue-nya sama dengan, mana total revenue? Total revenue ini 125.000 Q. Artinya di sini 125.000 Q. Kalau Q-nya 9.000, artinya 125.000 dikalikan dengan 9.000. Berapa revenue-nya? Revenue-nya adalah 125.000 kali 9.000. 125 miliar. Nih. Ini modal, ini pendapatan. Untung atau rugi? Untung. Karena dari sini udah kelihatan, ini kan minimalnya 213 untuk dapat untung. Ini sampai 9.000, ada yang besar untungnya. Berapa untungnya? Profitnya sama dengan TR minus TC. Sama dengan berapa? 125. Oke. Miliar minus 12 juta. Berapa hasilnya? Kita lihat berapa hasilnya di sini. Kita kurangkan. Minus 712 413 juta. 413 juta. Oke. Habis untuk soal nomor 1. Kita beralih ke soal nomor 2. Apa soal nomor 2? Jika satu perusahaan manufaktur ingin menghasilkan suatu produk di mana fungsi biaya totalnya ada ini, artinya yang diketahui adalah total cost-nya. Cari fungsi biaya marginal. Kalau fungsi biaya marginal, fungsi biaya ini yang diketahui total biaya. Marginal artinya turunan dari biaya. Dari fungsi biaya ini diturunkan, maka akan jadi fungsi biaya marginal. Oke. Sekarang kita jawab untuk nomor 2. TC
sama dengan 0,01 Q pangkat 3 minus 3 Q kuadrat plus 200 Q plus 500. Kita turunkan, kalau ini kita turunkan jadi TC turunan atau sama dengan marginal cost, marginal biaya. Marginal cost itu biaya. Ini kita turunkan, kalikan ke sini, artinya 0,03 Q minus 1 2. Oke, 2 kalikan ke sini minus 6 Q, 2 minus 1 tidak perlu lagi ditulis. Oke, ini 1 dikalikan ke sini 200. Inilah fungsi marginal cost-nya. Selesai nomor 1. Nomor A, nomor 2A. Nomor 2B, berapa jumlah produk yang ditanya agar biaya marginal minimum. Bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari jumlah produk menghasilkan biaya marginal minimum, maka MC-nya kita turunkan lagi. Ini kita turunkan lagi. Ini A ya. A. B. MC kita tulis ulang sama dengan 0,03 Q kuadrat minus 6 Q plus 200. Ini kita turunkan menjadi MC turunan. Ini kalikan lagi ke sini, 2 kali turunan artinya ya, untuk mencari biaya marginal minimum. Kalikan 0,06 Q ke 2 minus 1 minus 6. Nah, kapan dia minimum? Minimum itu saat turunan ini sama dengan 0. Artinya minimum terjadi saat MC aksen sama dengan 0. Sehingga 0, kita buat ulang aja ya. M C aksen sama dengan yang ini, kita tulis ulang ya, 0,06 Q minus 6. Ini yang dinolkan. Sorry. MC ini yang dinolkan. C aksen, sehingga 0 sama dengan 0,06 Q minus 6. Oke, kita putar balik supaya enak. Yang ini kita tulis di depan, 0,06 Q minus 6 sama dengan 0. Kita putar ya, diputar. Yang ini kita pindahkan ke sebelah, sehingga menjadi sisanya ini 0. Nggak kelihatan ya. Oke, ini kita putar jadi seperti ini. 0,06 Q sama dengan, sudah pindah, kita pindahkan jadi 6 minus jadi plus. Q sama dengan 6 per 0,06, sehingga diperoleh berapa itu? 6 dibagi 0,6 100. Hasilnya berapa di sini? Nah, saat memproduksi 100 unit, saat inilah terjadi biaya marginal minimum. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa nilai biaya marginal tersebut? Nah, yang nomor biaya marginal pada nomor B. Nah, biaya marginalnya yang pada nomor B ini adalah, biaya marginalnya adalah, kita masukkan yang C yang sekarang ya. Yang C, jawaban C, kita masukkan nilai 100 ini ke dalam fungsi marginal.
fungsi marginalnya tadi berapa? MC sama dengan MC, jangan MC turunan ya, sama dengan 0,03 Q kuadrat minus 6 Q plus 200. Oke, dikalikan 0,03 ini 100 kuadrat minus 6 dikali 100 plus 200 sama dengan ini berapa nih, 30.000 ya. 0,03 dikali 300 minus 6 kali 100 600 plus 2 hasilnya minus 100. Oke, jadi berapa nilai biaya marginalnya? Itu minus 100. Baik, itu bahasan untuk soal fungsi biaya dan break even point serta fungsi marginal. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.